Dimulai ya Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana keadaan di rumah? Alhamdulillah baik Mbak Giovanni. Alhamdulillah senang rasanya. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Weekly Talk 7 mengenal resiko keuangan negara. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat, Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, yang sekarang sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat datang, Ibu. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN, narasumber kita yang terhormat, Bapak Ivan Yulianto, Kepala Jurusan Kepabeanan dan Cukai, dan juga Ibu Diah Purwanti, dosen PKN STAN, selaku moderator kita pada pagi hari ini. Serta seluruh peserta acara yang sebenarnya sangat saya sayangi. Jadi ada pepatah nih Bapak Ibu, katanya tak kenal maka tak sayang. Makanya jangan sampai kalau udah kenal, kita nggak disayang ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Tapi sebelum memperkenalkan diri, saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya karena saya sudah diberikan kesempatan untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Giovanni Adila Irwanda, mahasiswi PKN STAN, Prodi D3 Penilai 2019. Nah, tadi saya udah salam di awal, saya juga udah perkenalan. Tapi kayak biasa, saya bakalan ngasih pantun nih, biar lebih semangat, dan jadinya kayak Ibu Dia bilang, atau Bapak Rahadi biasa bilang, acara kita memang serius tapi santai. Jadi biar ilmunya masuk semuanya. Melanti kuntum, tumbuh melata. Saya merbah di pohon cemara, Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya bahwa Bapak Ibu-Ibu semangat. Jadi sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan panduan peserta webinar. Yang pertama, mohon mic dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom, atau mungkin bisa bertanya secara langsung nanti. Kemudian dimohon kepada peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati, agar seluruh informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Lalu akan ada sambutan dan juga pembukaan acara oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani. Kemudian dilanjutkan oleh acara terpenting kita, yaitu sharing pengalaman dari narasumber Bapak Ivan Yulianto. Lalu ada diskusi yang akan dipandu oleh Bu Diah. Dan lalu akan ada penutupan oleh saya sendiri. Nah, jadi kita nggak akan nunggu berlama-lama, Bapak Ibu. Langsung aja kita masuk acara pertama kita, yaitu pembukaan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani. Kepada Ibu Evi, kami persilakan. Baik, terima kasih ya, Giovanni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang ya memang kalau lihat ini anak muda gitu ya, generasi Z yang semangat. Jadi semoga kita ikutan lebih semangat lagi. Saya tidak ada yang spesifik, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan gitu ya, karena pada pagi hari ini kita bertemu kembali, masih virtual, tetapi ini juga sesuatu yang keberkahan gitu ya, kenikmatan luar biasa. Diberikan kesehatan itu yang utama, sehingga kita bisa bersilaturahmi dan bertemu nanti mendengarkan sharing dari Pak Ivan terkait dengan risiko fiskal. Kemudian untuk weekly talk-nya yang saat ini kita sudah sampai pada edisi ke-7 gitu ya. Terima kasih semuanya, Bu Diah, teman-teman semuanya yang sudah sangat konsisten gitu ya, untuk kita sama-sama telatenin belajar tadi serius tapi santai gitu. Pak Ahmad Bri juga menyampaikan itu, Giovanni, waktu itu yang ada biologinya itu ya. Saya lupa gitu istilahnya apa. Itu ya, yang otaknya terbuka tertutup itu saya masih ingat, saya masih sakit.
Terus saya masih off video, terus saya teringat, saya bayangkan gitu ya. Dan saya tidak punya background itu, jadi saya cuma ingat prinsipnya aja Pak Ahmad gitu ya. Terus saya jadi ingat, berarti saya kalau ngajarin anak saya dulu, saya suka galak tuh dia langsung mengkeret aja kan gitu, tanpa nggak ngerti. Nah, jadi terima kasih gitu Ibu Bapak sekalian, untuk kita sama-sama jalani ini sebagai salah satu langkah untuk kebersamaan kita gitu ya, untuk bisa belajar sama-sama dari sisi apapun itu. Kemudian Pak Ivan ini guru saya waktu saya masuk BKF gitu, kalaupun saling silang ya Pak Ivan waktu itu. Pak Ivan PPRF ke DJPPR, kemudian saya cari Pak Ivan ke DJPPR udah nggak ada, udah ke STAN gitu. Tapi saya di BKF juga banyak mendengarkan inilah tentang kiprah Pak Ivan waktu BKF, kemudian di PPRF gitu, ketika PPRF sudah di DJPPR. Jadi saya yakin kita akan banyak sekali mendapatkan pengetahuan gitu ya, insight dari Pak Ivan terkait dengan risiko fiskal. Saya kira itu supaya bisa langsung ke ini juga ke sharing dan nanti diskusi untuk pagi hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Evi. Nah, Bapak Ibu, kita udah nggak sabar ya mau ke acara inti kita. Pak Ivan juga udah bergabung bersama kita, Bu Diah juga udah ada di tengah-tengah kita. Jadi langsung aja kita masuk ke acara inti kita, yaitu webinar dengan tema mengenal risiko keuangan negara. Kepada Ibu Diah selaku moderator, saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Givani Adila Irwanda. Iya. Makasih ya Mbak ya atas kesediaannya ya jadi langganan MC. Karena kalau Mbak Givani nggak muncul itu biasanya suka ada yang nanya kan gitu, MC-nya kok kemarin jadi emaknya Givani. Karena kemarin MC-nya saya Mbak ya, kalau minta tolong Mbak Givani tiap pekan rasanya kok jadinya gimana kan gitu ya. Tapi ternyata ada yang kehilangan kalau Mbak Givani nggak muncul. Iya, ini sebagai ini aja sih Mbak. Tadi kata Bu Evi memang kalau ada generasi Z di sini itu jadi ada nuansa berbeda ya Ibu ya. Iya Bu, saya tuh sampai kalau ini tuh semangat banget dan terus saya ingat anak saya gitu ya. Ini pasti lebih muda dari anak saya gitu. Anak saya itu udah masuk tingkat 4 Bu. Jadi memang ini pasti gimana? Ini kan masih lahiran setelah tahun 2000 kan. Itu juga memang semangat luar biasa gitu. Menyenangkan ya, jadi semoga memang kita jadi lebih semangat. Terima kasih Givani. Iya. Ya Ibu, terima kasih juga sudah dipercaya. Semoga nggak mengecewakan. Silakan Ibu Diah. Iya, insya Allah enggak Mbak Givani. Ya, tenang aja Mbak. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sebagai moderator di sini ya Pak Ivan, semoga berkenan saya menjadi moderator Pak. Ini juga sopir tembak juga Pak, kan gitu ya. Nanya sana sini nggak dapat ya sudahlah saya kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak tambah menyeramkan. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, tadi kalau Givani mengawalinya dengan pantun ya, ini saya akan berpantun untuk menyambut Pak Ivan ya. Pagi-pagi bapak-bapak sudah siraman karena mau jumpa gadis di hari Jumat. Selamat jumpa Bapak Ibu di acara Pekanan, menyimak sharing dari Pak Ivan yang penuh dengan semangat. Iya. Baik, izin untuk memperkenalkan diri ya kepada Bapak Ibu semuanya untuk memperkenalkan sosok Pak Ivan ya. Kita lihat, saya share screen dulu ya, ini untuk CV dari Pak Ivan. Sebentar, saya panggil dulu ininya CV-nya dulu. Ya, sini ya Ibu, kita bisa lihat ya di sini biodata singkat Pak Ivan ya. Pak Ivan itu ternyata arek Malang ya, ternyata arek ngalam kan gitu ya. Areknya mau saya balik kok kayaknya nggak enak ya. Nggak apa-apa Bu, itu biasa itu. Jadi arek ngalam. Kira ngalam. Iya. Jadi Pak Ivan ini ternyata alumni Prodi Bea Cukai STAN 94. Ya Pak ya, 94-nya ini lulusnya atau lulus, ini ya Pak? Masuk 94 lulus.
Oh lulus. Oh Bapak 91 dong berarti dong. Oh gitu ya. Protes lagi. Biar kelihatan muda, Iya Bu. betul. Iya. Kelihatan muda. Pantesan dengan suami saya kok jadinya apa namanya lebih ini kan gitu ya, lebih tuaan suami saya kan gitu ya. Iya. Ya ini Bu Evi barangkali tadi Bu Evi ini ya apa namanya barangkali tadi penasaran ya Pak Ivan ini ternyata di JPPR hanya jangan-jangan ini numpang duduk aja nih 2015-16. Duduknya belum nyaman kan gitu ya ternyata udah pindah ke STAN. Ya terima kasih Pak Ivan sudah sedia bergabung dengan kami di PKN STAN ya Pak ya di 2016. Ya, ini pengalaman kerja Pak Ivan, Bapak Ibu ya, semula di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian pindah ke PKF, kemudian ada DJPPR ya, kalau nggak salah ya di sini ada pembukaan eselon 1 baru, Pak Ivan hijrah juga. Nah ini kalau ada motivasi ke STAN ini ya saya merasa bahagia ya Pak Ivan bergabung dengan kami di sini. Walaupun saya bilang Pak Ivan kok suka pindah-pindah sih kan gitu ya Pak Ivan ya. Iya. Terus kemudian pengalaman kerja di sini cukup banyak ya dari Pak Ivan ya, Bapak Ibu semuanya ya, mulai dari pemeriksa barang, pejabat fungsional pemeriksa barang. Untung bukan PFPD ya Pak ya, pejabat fungsional pembaca doa. Bukan pemeriksa dokumen ya Pak ya. Iya baik. Ya, ini ya Bapak Ibu menyusun risiko fiskal dalam nota keuangan. Ini kaitannya dengan apa namanya yang akan di-sharing oleh Pak Ivan di pagi hari ini kepada kita semua. Dan saya yakin ya pengalaman Pak Ivan ini cukup banyak ya Pak Ivan ya dari apa namanya kerangka dasar makroekonomi, kemudian PSO Angkatan Laut sampai Undang-Undang BPJS. Waduh kan gitu ya. Konsep asuransi bencana. Ini kayaknya Mbak Intan sama Pak Ajwin bisa belajar dari sini nih asuransi bencana dari Pak Ivan nih ya. Iya. Nah ini Bapak Ibu ya tidak saya bacakan semuanya sampai 15 ya. Ini merupakan riwayat singkat dari pengalaman Pak Ivan tapi ternyata cukup padat ya prestasi beliau selama karir beliau itu. Terus kemudian ya di sini izin untuk mencukupkan ya perkenalan singkat dengan Bapak Ivan Yulianto. Ya izin untuk stop share. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ivan untuk memulai sharing ya Pak ya. Kita sersan aja ya Pak, serius santai monggo Pak Ivan. Terima kasih. Ya. Dengan gaya Pak Ivan yang khas ya Pak ya. Bapak kan saya mengidola Bapak ya sebagai temannya Pak Tanda ya. Bapak itu sebagai apa sih Pak? Kalau Asgar itu Semar, kalau Pak Tanda Ya, itu Pak Trisula Petro. Oh, Bagong. Bagong. Ya, Bagong itu ilustrasi orang yang bodoh ngeyelan. Oke, monggo Pak Ivan, silakan Bapak. Waktu dan layar saya persilakan, monggo. Terima kasih Bu Lydia, terima kasih Bu Wadir, Bu Evi, Mbak Tiffany, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, tetap semangat, dan saya milihnya salam bahagia saja, karena bahagia tidak perlu harus kaya gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kali ini ada narsum yang kok nyeleneh gitu ya. Biasanya orang-orang hebat kok sekarang siapa ini gitu ya. Makanya saya izin kalau tadi Bu Dia, Mbak Tiffany pakai pantun, saya pakai pantun juga deh. Cari sumber di hutan lebat, 7 hari semedi dapat sinar. Kalau narsum yang lalu orang hebat, narsum kali ini hanya tukang obat gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tanpa berkata panjang lebar lagi, saya izin share dulu materi ya Bu ya. Nah, ini bukan ahlinya Bu, Bapak Ibu, ini sekedar sharing, tujuannya memotivasi karena nanti kan ada prodi baru. Prodi baru ini ada mata kuliahnya risiko keuangan negara. Nah, nggak ada salahnya kita sharing-sharing dulu untuk membangun untuk brainstorming lah supaya nanti nggak kaget gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan sedikit saja 10 menit mengenal risiko keuangan negara.
Kita tahu bahwa di nota keuangan kita sejak tahun 2008 sudah ada namanya bab risiko fiskal atau sering disebut fiscal risk statement. Dan ini sudah diapresiasi, batu apresiasi dari IMF. Bapak Ibu bisa lihat nanti di terbitan rutin ya, Report of Observable Standard and Good, ROS IMF, itu di tahun 2008 kita sudah menyatakan resiko fiskal negara. Dan ini dianggap oleh IMF kita sebagai pionir untuk fiscal risk analysis di antara emerging market. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat, kami waktu itu iseng-iseng nyari negara-negara yang menyusun fiscal risk statement. Kita dapat Filipina. Di Filipina ini ternyata persis banget dengan kita. Kita heran, kok bisa persis banget ya gitu ya. Kita mau belajar kalau gitu. Ternyata mereka meniru kita, jadi nggak jadi kita belajar. Gitu Bapak Ibu. Nah ini kenapa penting kita, tadi saya juga komunikasi dengan DJPPR. Ini kan sebetulnya dulu dikerjakan oleh BKF, kemudian dikerjakan oleh DJPPR, dan sampai sekarang. Mereka bertanya, di STAN itu tempat kami ngajak diskusi siapa ya gitu, terkait risiko fiskal. Ya, saya bilang saja, nanti ada prodi baru yang di sana salah satunya ada mata kuliah risiko fiskal. Oh kalau gitu kami akan senang hati nanti kalau misalkan kita bisa diskusi, melakukan penelitian bersama, gitu kan. Nah, ini tantangan nih Bapak Ibu sekalian supaya nanti kita bisa memberi kontribusi juga. Kenapa saya kepikir untuk menyampaikan ini Bapak Ibu? Sebetulnya saya sopir tembak juga di jurusan. Setelah saya tawarin, nggak ada yang respon gitu kan. Wah maaf Pak, lagi di plat pekerti, lagi dusun ini, pusing juga ya karena di jurusan bea cukai itu orangnya sedikit. Kalau ada tugas apa-apa yang jatuhnya itu lagi orang. Ya sudahlah, daripada nggak ada nanti kalau kita nggak ngisi nanti dimarahin sama Bu Evi, ya udahlah. Saya izin menyampaikan isu yang lagi hot. Kenapa lagi hot? Karena ini lagi ada masa transisi. Nah, kalau kita lihat risiko keuangan negara atau sering disebut risiko fiskal, itu semua negara rujukannya ada buku Hanna Polakova, tepatnya kurang lebih 1080-an, 84 kalau nggak salah ya. Itu buku yang jadikan rujukan untuk fiscal risk. Nah, ini sama, ya, kita juga mengambil rujukan dan waktu itu kita dibantu oleh IMF untuk menyusun di tahun 2006. Sebelum di Kementerian Keuangan ada pusat kajian tentang risiko fiskal. Fiscal risk menurut Hanna Polakova adalah a factor demi cost fiscal outcome to divide from expectation or forecast. Artinya kurang lebih kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesianya persis yang kita pakai di tahun 2013 sampai 2019 itu kita pakai definisi yang mirip. 2012 juga mirip, 2013 kita mirip memakai istilah itu, tetapi di terakhir kita mencoba menyusun sendiri. Apa sih sebenarnya definisi risiko fiskal itu? Kita mencoba menyusun sendiri dan kita pernah mengundang UI untuk melakukan sintesa dan ternyata ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa kita mengundang teman-teman dari PKM STAN? Karena UI waktu itu bilang yang paling tahu tentang fiscal risk itu ya Kementerian Keuangan gitu. Mereka justru ingin belajar dari kita. Nah, kenapa tidak kita akhirnya nanti menjadi partner oleh DJPPR untuk mengelola risiko keuangan negara ini sebagai partner sintesa seperti arahan Pak Wamen ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sekilas mereview sedikit bagaimana proses pembentukan pengelolaan risiko fiskal, yaitu latar belakangnya kita ingat kasus dulu Karabodas
di mana pemerintah dituntut ganti rugi sebesar 261,5 triliun juta dolar dan bunganya 4% sampai dibayar. Nah, ini totali ada 315 juta dolar. Ini pengalaman yang sangat mengenaskan buat kita semua. Jadi Kahara Bodas tidak jadi melakukan pertambangan minyak, tapi dia sudah ngeklaim keuntungan 30 tahun ke depan, di present value-kan sekarang, sehingga mereka menuntut ganti rugi di pengadilan arbitrase Swiss. Salah satu sebab yang paling besar kenapa ini terjadi adalah kita tidak pernah berpikir ketika membuat kebijakan resikonya pada keuangan negara apa. Jadi waktu itu diputus saja, kontraknya diputus saja ketika mereka lagi membangun kilang minyak. Begitu diputus, ternyata mereka mengajukan ke pengadilan arbitrase internasional. Ini salah satu contoh. Dan banyak kasus lagi yang lain. Di tahun 2003 juga dengan munculnya Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksa Keuangan Negara, kita merasa perlu bahwa kita harus mulai berpikir tentang risiko keuangan negara, atau dulu sering disebutnya risiko fiskal. Dan di tahun 2005-2013 inilah saat-saat Kementerian Keuangan mencoba menyusun pengelolaan risiko fiskal. Jadi dulu ada namanya KPRPI, ya. KPRPI itu Komite Pengelolaan Risiko dan Penjaminan Infrastruktur. Itu sebelum ada lahir Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, dulu masih di Bapepti, di bawah Pak Anito dulu ya. Kemudian di tahun 2008 kita sama-sama menampilkan nota keuangan dalam satu bab, yaitu risiko fiskal. Di awal-awal nota keuangan bab risiko fiskal ini disusun, narasinya sangat panjang sekali. Ada yang lucu di situ. Tujuannya supaya nggak dibaca sama DPR. Jadi kita ingin narasi panjang, tapi ternyata ada apresiasi dari lembaga rating internasional. Kita naik ratingnya setelah kita mengeluarkan fiscal restatement. Itu diapresiasi oleh lembaga internasional. Dan waktu itu Kementerian Keuangan diundang di rapat-rapat internasional untuk menyampaikan pengelolaan risiko fiskal. Kalau nggak salah, tahun 2008 itu kita negara ke-7 yang menyusun fiscal restatement, sehingga cukup menginspirasi untuk negara lain. Dengan kondisi seperti ini akhirnya lebih diseriusi lagi di era 2014 ke atas. Itu kemudian yang dulu hanya eselon 2 1 eselon 2 sekarang dibagi menjadi 2, yaitu eselon 2 pengelolaan risiko keuangan negara dan pengelolaan risiko penjaminan infrastruktur, Pusat Penjaminan Infrastruktur, Direktorat Penjaminan Infrastruktur. Itu ketika sama-sama betul desa, dari dulu PPRF, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal DPKF, kemudian karena reorganisasi kita semua dipindah ke DJPU waktu itu ya. Di DJPU kita ngembang jadi 2, kayak amuba gitu, dulu 1 menjadi 2 gitu kan. Kesempatan gitu kan. Karena ini volumenya jadi besar nih kerjaannya gitu. Oke, kalau kita lihat sekilas peta matrik ya, matrik karakteristik risiko itu sebetulnya secara umum dibagi 4, yaitu ada yang eksplisit dan implisit, ada yang direct dan ada yang kontingent. Yang eksplisit itu yang memang tertuang di peraturan atau di perjanjian gitu ya, yang sudah ada bukti legalnya. Sedangkan yang risiko implisit itu adalah risiko-risiko yang tidak tertera tapi itu menjadi kewajiban moral bagi negara untuk memitigasinya. Dan dari sifatnya ada yang sifatnya direct. Yang direct ini yang memang jelas kejadiannya jelas, kemudian bisa lebih transparan gitu, bukan transparan ya. Artinya petanya sudah terlihat di mana-mana kemungkinan terjadinya. Nah, yang contingent ini lebih kepada
sifatnya adalah jika terjadi sesuatu, maka pemerintah nggak mau harus menangani risikonya. Jadi sifatnya kepastiannya itu muncul karena memang menjadi kewajiban pemerintah. Nah, kalau yang direct itu sudah menjadi rutinitas lah, kurang lebih seperti itu ya. Rutinitas tapi ada resikonya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kita ambil dari Hana Polakova, standarnya ya, matriknya. Nah, kalau kita lihat dari manajemen risiko, kita akan selalu Halo, Pak Ivan. Iya, emang nggak kedengeran. Saya pikir karena saya. Sebentar, kita tanya Pak Ivan dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya, sepertinya Pak Ivan ada kendala jaringan ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Di Mbak Givani juga itu, apa namanya, Iya. putus juga ya? Iya, putus Ibu. Saya mau ngajakin ngobrol-ngobrol, tapi kebetulan saya kurang ngerti materinya nih, Bu. Jadi takut salah ngomong. Ini ada pesan Mbak, katanya MC aja yang sepresentasi. Aduh, Ibu, takut saya, Bu. Iya, enggak lah Mbak. Kita sambil tunggu Pak Ivan dulu ya, Bapak Ibu ya. Iya, siap Ibu. Iya, baik. Atau kita mau isi diskusi dulu ya Bu Evi ya, sambil tunggu Pak Ivan gabung lagi ya. Sepertinya ini si putus sinyalnya serius ini. Oh, iya silakan Bu. Iya, baik. Oh, nyambung. Nyambung apa Pak Pres? Wah, kemana nih? Tapi memang belakangan ini ya koneksi apa seringkali banyak terputus. Oh, nyambung materinya Bu dia. Oh, itu Pak Pres itu Bu. Iya. Enggak, Pak tadi Presiden Soekarno. kirain nyambung Iya. koneksi internetnya Iya, ya. iya, betul. Oh, nyambung materinya. Ini Pak Ivan nih. Iya, betul. Ya sebentar Bu, belum ini, coba saya lihat dulu. Oh ya Pak Ivan, mic-nya sih nyala, masih nyala ya posisinya ya. Waduh, pergi lagi Bu, kayaknya memang struggling dengan koneksi. Iya, baik. Silakan mohon Bu maaf, Dia. saya putus. Oh, ini sudah muncul. Jaringan saya Iya putus. Pak Ivan. Maaf.
Iya, nggak apa-apa Pak Ivan. Iya. Ini faktor teknis. Faktor sinyal. Maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mohon maaf, saya ulang sedikit. Saya ingin menyampaikan sedikit proses, tapi nggak akan saya sampaikan semua karena saya yakin Bapak Ibu dosen-dosen ini sudah jago-jago untuk manajemen risiko. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang spesifik saja. Tujuan dari pengelolaan risiko fiskal itu ada 4, yaitu fiscal awareness, fiscal transparency, fiscal sustainability, dan fiscal accountability. Yang pertama fiscal awareness. Ini penting untuk menyadarkan para stakeholder bahwa jangan mudah-mudah membuat kebijakan yang ujung-ujungnya akan menyulitkan keuangan negara, menimbulkan risiko fiskal. Salah satu contoh begini Bapak Ibu, pernah terjadi di pembebasan tuntutan hukum pembebasan tanah untuk pengadaan bandara Sentani. Papua itu Sentani ya. Itu kita udah dituntut 200 miliar lebih gitu ya. Kemudian kita sudah membayarkan tuntutan itu ganti rugi kepada masyarakat melalui pihak yang ditunjuk. Ternyata pihak yang ditunjuk itu melarikan diri. Sehingga tahun depan kita dituntut lagi sejumlah yang sama oleh masyarakat. Nah ini kan berarti terlalu sembrono kita ya melakukan transaksi dengan orang yang sebetulnya belum secara kuat terbukti dia adalah sebagai wakil gitu. Yang kedua itu tadi yang paling besar adalah kasus Karabodas, itu cukup telak memukul kita sampai berapa triliun gitu ya, 300 juta dolar itu berapa triliun, 4 triliunan kali ya. Itu salah satu contoh misitnya. Kemudian fiskal transparansi kita sudah mulai terbuka. Jadi masyarakat itu tahu di mana sih sumber-sumber masalah keuangan negara kita. Terus juga kita perlu memikirkan akuntabilitas. Ya, jadi setiap pengelolaan keuangan negara itu akuntabilitasnya harus teruji. Itu juga alhamdulillah BPK selalu memantau pengelolaan ini dan makin hari kita makin baik. Yang terakhir adalah sustainabilitas. Nah, kesinambungan fiskal ini juga perlu kita jaga agar pengelolaan keuangan negara kita itu juga memikirkan lintas generasi. Jadi kita hanya harus memikirkan juga dampak-dampaknya untuk anak turun kita, ya. Sumber resiko mungkin nggak perlu saya bahas karena Bapak-Bapak Ibu saya pikir sudah jago-jago semua ya. Nah, sumber resiko kita sebenarnya kita bagi menjadi 3 hal besar, yaitu resiko asumsi dasar ekonomi makro, risiko pembiayaan, dan risiko fiskal tertentu. Ini garis besarnya nanti saya akan uraikan lebih lanjut. Tapi kalau kita bicara risiko fiskal, sampai saat ini 3 hal besar ini menjadi inti dari pengelolaan risiko fiskal. Setelah kita mitigasi, kita akhirnya memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Karena kita bukan risk owner-nya. Makanya dulu Pak Purwianto itu menganjurkan udahlah risiko itu diserahkan kepada ownernya saja. Nah, masalahnya Bapak Ibu, si owner itu kadang istilah fiskal aja kadang nggak paham gitu. Nah, itu makanya ini mungkin bisa jadi suatu saat kita akan serahkan kepada ownernya, tetapi saat ini rasanya masih relevan untuk kita kelola. Ini rekomendasi ini yang akan selalu kita sampaikan, tetapi pelaksanaannya tentu akan tergantung kepada masing-masing si risk owner-nya. Sekilas perkembangan pengungkapan risiko fiskal, kita bisa lihat dulu tahun 2008-2009 itu ada desentralisasi fiskal, bencana alam, keanggotaan di organisasi internasional dan lain-lain seperti yang kita risiko besar tadi. Nah, yang salah satu contoh aja saya silakan dibaca sendiri, tapi saya akan memberikan salah satu contoh saja. Lumpur Lapindo itu dulu diklaim sebagai risiko bencana sebagai bencana nasional. Kenapa di tahun 2010 nggak muncul lagi? Bu Menteri kita, Bu Sri Mulyani, saya jadi rancu sama teman saya di dosen BC ya, Sri Murwani itu sering saya bilang Bu SMI, jadi ya sering rancu kan. Bu Menterinya sendiri malah sering rancu dengan teman sejurusan. Oke, Bu SMI itu akhirnya memutuskan lumpur Lapindo bukan risiko negara. Lumpur Lapindo adalah risiko perusahaan. Ini cukup memberi dampak besar, Bu.
waktu itu antara menteri kita dengan menteri tetangga sampai bermusuhan gara-gara penghapusan status lumpur lapindo ini sebagai risiko keuangan negara. Sampai setelah semua menterinya ganti, kami dulu dapat cerita dari kementerian sebelah. Dulu Pak, kalau ada undangan dari Kementerian Keuangan itu kita buang di tempat sampah Pak. Kecuali satu aja, pembahasan anggaran. Nah, itu enggak dibuang. Tapi kalau yang lain dibuang semua. Makanya kita nggak pernah ada rapat dengan kementerian sebelah. Itu sampai dampaknya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2010 ada perubahan, ada beberapa penyesuaian. Ini selalu berkembang Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang pun 2021 ini ada perubahan, kemungkinan nanti 2022 ada perubahan lagi. Ini masih sangat dinamis. Contoh di 2010-15 itu yang menarik adalah mandatory spending. Waktu itu banyak sekali kebijakan klaim-klaim anggaran yang akhirnya fiscal space kita jadi tersandra. Baik di industri pertahanan, di lain-lain. Sebetulnya bukan menghindar, tapi kalau semua ada diklaim, bisa jadi mandatory spending itu bisa mencapai 100% ya. Akhirnya kita nggak bakal berbuat apa-apa ya. Ada tambahan risiko transaksi internasional, itu menyangkut trade balance kita, dan waktu itu ada usulan risiko korupsi. Sebelum korupsi risiko pemilu. Tapi ternyata kita sulit juga mencari datanya. Risiko politik ya. Terus kalau ditanya risiko politik itu di mana? Ya semua kebijakan kita itu politik. Nah, sulit juga gitu. Kemudian risiko korupsi itu sempat ditentang karena seolah-olah kita menampilkan ini loh wajah korupsi Indonesia seperti ini. Jadi itu akhirnya di-drop. Kemudian di tahun 2016 ada perubahan yang ada menarik nih Bapak Ibu, ada program 1 juta rumah untuk rakyat. Itu ada perubahan tambahan itu, dan yang selalu ada selain dari risiko makroekonomi, risiko APBN, risiko bencana alam. Ini cukup panjang dibahas risiko bencana alam itu sampai muncul asuransi bencana, dan kita juga pernah diperingatkan oleh MAIPAK waktu itu ya, perusahaan MAIPAK, bahwa 2 tahun lagi Sumatera Barat akan terjadi gempa besar. Kita tidak mengambil sikap apa-apa. Akhirnya benar terjadi, Sumatera Barat terjadi risiko yang sangat besar. Kita keluar biaya sampai 20 triliun. Nah, apakah MAIPAK ini cenayang gitu ya, peramal? Ternyata bukan. Jadi risiko bencana itu bisa dideteksi dari awal. Kalau kita ada tahu Gunung Merapi yang hidup, gunung yang sudah mati, sebetulnya itu enggak ada gunung yang mati. Tapi durasi ledakannya ada yang 500 tahun sekali, 100 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Kalau buat ilustrasi, Jogja, Gunung Merapi sama Jawa Timur ya, Blitar, Gunung Kelut, itu yang siklusnya pendek Bapak Ibu. Gunung Kelut itu setiap 4 tahun. Bapak Ibu bisa prediksi nanti setiap 4 tahun akan terjadi ledakan. Besarnya saja yang berbeda. Merapi juga demikian, itu termasuk yang siklusnya pendek. Itu yang sebetulnya menjadi resiko kita dari sisi bencana alam. Kemudian saya akan loncat aja langsung di resiko tahun 2020 sampai 2001 itu disederhanakan, tetapi kurang lebih masih ada 3 unsur tadi ya. Di resiko saya coba masuk ke resiko fiskal tertentu saja. Fiskal risiko tertentu itu yang selalu ada adalah risiko bencana alam, tuntutan hukum pada pemerintah, kemudian risiko pembangunan infrastruktur, yang baru beberapa tahun belakangan itu risiko energi baru terbarukan, kemudian risiko pembangunan perumahan rakyat berpenghasilan rendah (MPR). Ya, ini yang akhirnya muncul terus. Nah, terkait tuntutan hukum, ini juga ada pengalaman menarik. Waktu itu di tahun 2013, kita sampaikan potensi risiko fiskal itu 208 triliun tuntutan hukum kepada pemerintah. Waktu itu Pak Agus Marto sempat panas dingin. Jadi media menyampaikan bahwa risiko kita itu di atas 20 triliun. Pak Agus Marto waktu itu panas dingin. Kita dimarahin waktu itu ya. Tetapi setelah kita jelaskan, dibantu oleh teman-teman biro hukum,
bahwa ini yang sampaikan udah benar Pak, ini potensi resiko kalau kita nggak mau mengelola, itu resiko kita akan sebesar ini. Itu akhirnya Pak Menteri bisa menerima, hanya minta dibatasi waktunya. Kalau dulu nggak dibatasi waktunya, sekarang dibatasi waktunya. Dari 19 kementerian, itu tuntutannya sudah 200 triliun. Baru 19. Belum lagi kalau kita sampai 3 bulan kementerian. Nah, kenapa ini menarik? Izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian kan di sini banyak yang ahli model-model gitu ya, ahli ekonometrika. Ini sangat relevan, apa-apa yang kita kaji selama itu sangat relevan. Contohnya di sini. Analisis asumsi dasar mikro di asumsi dasar mikro ini itu ada analisis yang basicnya menggunakan EUMA, GAP, sama ART gitu ya. Kalau yang di ekonometrik masih tahu gitu ya. Bagaimana kita mensimulasikan setiap unsur asumsi dasar ekonomi mikro yang ada 7 itu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, SPN, dan lain-lain itu sejauh mana punya dampak kepada APBN, khususnya terhadap defisit anggaran. Misalkan contohnya ini di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi naik 1% itu akan berdampak pada APBN berkurang 0,3%. Nah, seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu. Ini kita pakai namanya model Simarem, Bapak Ibu. Nah, itu sifatnya stokastik. Di analisis ekonomi makro ini, sensitivitas ekonomi makro ini sifatnya model-model stokastik. Jadi kita memperhitungkan peluang, hubungan antar error, gitu ya. Sedangkan kalau yang sensitivitas APBN ini menggunakan model yang deterministik. Kita sempat beradu argumen, kenapa nggak cuma satu model saja? Karena nggak ada kompromi, akhirnya tetap dua-duanya. Karena memang agak beda. Jadi kalau di sensitivitas APBN ini, itu menghitung misalkan nilai tukar kita 14.000 menjadi 14.500, itu kalau dikalikan dengan potensi penerimaan kita jatuhnya berapa nambahnya atau kurangnya berapa. Jadi itu lebih kepada memang perhitungan real ya, yang misalkan nilai tukarnya inflasinya naik 1%, itu yang terpengaruh apa? Misalkan belanja negara akan terpengaruh, pendapatan terpengaruh, itu akan langsung dihitung dengan rumus yang memang sudah baku gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini ada rumusan juga, misalkan inflasi naik 0,1%, maka pendapatan negara akan naik juga 1 triliun. Nah, itu contohnya gitu. Dan seterusnya. Bukan hanya 2 ini, modelnya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Salah satu lagi nih, satu model lagi deh. Itu yaitu makro stress test, analisis makro stress test ini untuk melihat hubungan antara kinerja BUMN terhadap APBN. Ini hanya salah satu aja, ada terhadap penerimaan, terhadap belanja, terhadap dividen, yang lain-lain ada semua. Tapi ini kita ambil contoh penerimaan terhadap dari APBN saja. Jadi misalkan inflasi naik 1%, itu pengaruhnya sangat kecil, gitu ya, masih kecil. Kemudian suku bunga naik 100 basis point, itu akan berpengaruh 0,8% terhadap penerimaan BUMN. Nah, ini contoh-contoh model-model yang digunakan di risiko fiskal. Dan apakah cuma 3 itu? Enggak, Bapak Ibu sekali ya. Nanti di risiko penugasan untuk BUMN itu juga banyak modelnya ya. Masing-masing punya model-model. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti ingin berkontribusi terhadap penyusunan risiko fiskal ini, peluangnya sangat besar. Kita bisa melakukan kajian-kajian terhadap simulasinya. Nah, salah satu contoh yang terakhir, mohon maaf, di model asumsi dasar ekonomi makro ini, yang sensitivitasnya itu akhirnya muncul angka cadangan defisit yang berfungsi sebagai dana bantalan ya untuk defisit APBN kita. Ini contohnya. Nah, ini angkanya, modelnya pun kalau belum berubah mungkin bisa kita bedah lagi nanti. Baik, kita lihat sekilas peta resiko fiskal kita di tahun 2001 itu yang paling tinggi yang mana? Ya, ternyata yang paling tinggi adalah M,
resiko pemulihan ekonomi nasional. Ini yang baru, tahun 2020 belum ada. Tahun 2021 sudah ada. Ini adalah resiko yang paling tinggi di tahun 2021. Baik likelihood-nya maupun impact-nya paling tinggi. Apa itu? Sebenarnya ini karena dampak COVID saja. Bukan dampak COVID saja ya, dampak COVID lah. Jadi karena adanya kondisi COVID yang dialami oleh banyak negara, itu menjadi resiko kita juga sangat tinggi karena terjadi pelambatan ekonomi global dan nasional, pendapatan juga mengalami penurunan, penambahan belanja negara juga mengalami relaksasi ya, menambah, defisit kita makin melebar, kemudian harga komoditi juga makin nggak stabil, apalagi ditambah panasnya tensi politik AS Tiongkok yang akan mempengaruhi harga komoditi dan global supply chain itu akan berubah, peta global supply chain akan berubah. Kemudian infrastruktur banyak yang di lockdown, banyak yang harus berhenti, maka potensi penerimaan itu makin berkurang dan potensi klaimnya potensi sangat besar. Dan yang terakhir adalah yang kita khawatirkan ternyata sekarang juga terjadi second wave pandemik, ini sudah terjadi sampai sekarang. Dan mungkin tahun depan wallahu alam semoga saja bisa menurun. Contoh saja beberapa jenis dukungan fiskal hasil rekomendasi dari Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal itu ada jaminan pemerintah. Ini tempatnya Pak Maman nih. Pak Maman itu salah satu think tanknya sama Pak Eko ya. Pak Eka Nurus Rahman itu salah satu think tanknya untuk dukungan jaminan pemerintah, penjaminan pemerintah ya. Yang paling baru sekarang adalah pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi atau dulu dibilangnya geothermal. Jadi geothermal itu tingkat kepastian pengeboran apakah menghasilkan atau tidak itu sangat tinggi, sangat rendah tingkat kepastian, sehingga tidak ada investor yang mau masuk. Nah, pemerintah memberikan peluang barang siapa yang mau melakukan, khususnya BUMN ya Pak ya, ingin melakukan eksplorasi panas bumi, kalau nanti ada hasilnya, maka biaya untuk pengeboran itu diganti oleh hasilnya nanti. Nanti ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan nggak berhasil, itu nanti ada PT SMI yang akan melakukan penggantian biaya sampai 50%. Dan tentu menggunakan dana APBN. Kenapa kok harus ada skema itu? Karena ternyata panas bumi itu lebih sulit. Jadi ada 1000 sumur itu belum tentu semuanya itu ada hasilnya. Bisa jadi tingkat kepastiannya hanya sekitar 15-20%. Nah, yang berikutnya contoh lagi adalah penugasan khusus ekspor atau National Interest Account. Ini di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang terakhir kita sudah melakukan pembiayaan untuk ekspor pesawat dan kereta api. Nah, ini contoh-contoh penjaminan pemerintah untuk beberapa proyek nasional yang cukup prestisius. Nah, ini mungkin slide ya satu setelah ini mungkin slide terakhir. Ini hasil review dari BPK bahwa makin ke sini ternyata dulu status kita masih banyak yang basic, Bapak Ibu, masih banyak basic, ada sebagian not met. Nah, sekarang sudah sebagian besar advance. Ini artinya ada progres. Saya tadi sampaikan bahwa tahun 2021 ini masa transisi. Nah, kalau kita nanti ada mata kuliah manajemen risiko keuangan negara, kita harus mulai mengenal ini. Jadi tahun 2021 ini dan nanti akan diimplementasikan 2022, petanya risiko fiskal itu akan berubah. Ini yang sering Pak Direktur sebut ya, bagaimana tentang sovereign asset liability management. Nah, itu sudah diakomodasi. Kalau semula kita ada 11 atau 12 sumber risiko ya. Kemudian kita kembangkan lagi di tahun depan bab risiko fiskal itu akan ditambah tentang SALM, sovereign asset liability management. Gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. SALM itu ruang lingkupnya nanti ada 4 sektor, yaitu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, BI, dan BUMN. BUMN kita bagi 2, yaitu non keuangan dan BUMN keuangan. Dari ruang lingkup entitas ini nanti akan disatukan dengan triggernya kita lihat
apakah dia nanti berpengaruh kepada nilai tukar, likuiditas, dan solvabilitas negara. Jadi harapannya nanti ini dikembangkan lagi, mahasiswa mungkin di akuntansi banyak menulis tentang neraca sumber daya alam. Ini bagian dari sini, Bapak Ibu. Ini sebenarnya udah lama mau dibahas, tapi ternyata neraca kita, akun kita dengan BI itu nggak pernah sama. Kemudian akun pemerintah pusat dengan akun Pemda nggak sama juga. Akun BUMN dengan pemerintah pusat beda juga. Nah, itu yang problem yang lama akhirnya dibuat sinkronisasi, dan insya Allah ini juga dalam waktu dekat akan segera dikonsolidasikan. Nah, ini kurang lebih gambarannya neraca konsolidasi itu mirip seperti perusahaan. Jadi kita lihat nanti ROA-ROE-nya, kalau di sini kita lihat solvabilitasnya, kemudian solvabilitas sama likuiditas dan nilai tukarnya. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Ini momennya pas karena nanti kalau kita akan melakukan sintesa ini, ada tantangan yang cukup besar di teman-teman di JPPR pun saat ini masih belum fix. Mereka masih mengkaji terus bagaimana menyajikan salem yang bagus, yang sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Nah, ini teman-teman yang akuntansi saya rasa akan bisa banyak berkontribusi untuk salem ini. Rencananya tahun depan mau akan dipublish. Jadi selain 3 risiko utama, risiko asumsi makro, kemudian risiko APBN, kemudian risiko lainnya, akan ditambah lagi salem ini. Salem ini akan melekat ke bagian risiko fiskal. Itu Bapak Ibu sekalian, gambarannya ini sekedar menyampaikan saja update-nya. Jadi kami mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang, dan tujuan diskusi kita cuma satu saja. Kita memotivasi diri kita untuk bisa lebih berkontribusi kepada Kementerian Keuangan. Itu aja. Terima kasih Bu Dia, Bapak Ibu sekalian, Bu Evi atas pelatihannya. Mohon maaf kalau tadi ada kendala teknis atau kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam Bu Dia. Iya, baik Pak Ivan, terima kasih untuk sharing yang luar biasa ya Pak ya di pagi hari ini. Ya, terutama saya ya di sini ya ikut belajar mengenai pengelolaan risiko fiskal ya, risiko keuangan. Baik Bapak Ibu ya, seperti yang dipaparkan Pak Ivan ya, ternyata memang masalah-masalah keuangan negara ya akhir-akhir ini sangat krusial ya, apalagi pada saat pandemi COVID ya, di mana tekanan fiskal gitu ya atau tekanan keuangan baik terhadap APBN ataupun mungkin secara keseluruhan itu memang sangat-sangat membuat ruang fiskal itu semakin menyusut ya, semakin mengecil. Nah, seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Ivan itu adalah bagaimana cara mengelola ya risiko-risiko keuangan, walaupun mungkin Pak Ivan mengenalkan kepada kita secara umum ya, secara umum dulu yang saya lihat tadi adalah risiko yang terkait dengan perubahan kondisi ekonomi ya Bapak ya. Kalau kita lihat kondisi ekonomi yang di tahun 2020 itu sangat drastis ya, dan di luar dugaan ya, itu karena COVID-19 ini. Termasuk tadi juga bagus ya Pak ya, risiko APBN dan juga risiko fiskal tertentu gitu Pak Ivan. Baik Bapak Ibu ya, itu saya meng-highlight intisari dari apa yang disampaikan Pak Ivan di pagi hari ini, dan tadi ditutup dengan salem ya Pak ya. Ya, sovereign asset liability management. Ya, itu menarik juga Pak, menggelitik ya. Kalau bagi teman-teman di PKN STAN, kalau ingin mengembangkan ya pertama kompetensi dan juga wawasan ya Bapak Ibu ya, yang terkait dengan update informasi update terkini ya dengan kondisi keuangan negara pada masa-masa transisi ini. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan dengan Pak Ivan, silakan. Saya ini ya untuk kita langsung bisa bercakap-cakap ya Pak Ivan ya, yang terkait dengan sharing Pak Ivan ya. Tidak muncul Pak Ivan, ini ceritanya saya juga ikut belajar ya. Muka saya bisa jawab dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Bu Evi mohon nanti baru jawab.
Iya. Enggak Pak Ivan, ini kan hanya diskusi aja Pak Ivan. Ada Pak Aksol juga dulu terlibat ini. Silakan Bu Evi. Iya. Ya. Iya, Bu Evi, kayaknya Pak Ivan kangen sama Bu Evi. Bu Evi mohon tanggapan Bu Evi sepertinya. Silakan Ibu. Saya nih, padahal ini saya ingin kesempatan untuk teman-teman gitu ya. Dan mungkin sedikit saya bukan menambahkan, bukan ini juga ya, Pak Ivan, teman-teman. Terima kasih Pak Ivan gitu. Nah, saya jadi ingat gitu sebelum ke ini ya konten gitu. Dulu tuh saya kontak Pak Ivan yang kita sempat saling silang, Pak Ivan waktu saya ke BKF, Pak Ivan ke DJPPR kan, ya PPRF-nya gitu ke sana. Tentang Nia, karena tadi ada di paparan, jadi saya teringat, tadi ada juga di CV gitu, jadi saya, dulu tuh saya ini tanya tentang Nia ke Pak Ivan, saya cari-cari di BKF, udah pindah Bu. Saya nggak putus-putus ya. Dia gimana? Teman saya putus-putus. Saya aja. Iya, sebentar. Iya, sepertinya Bu Evi ya sedang ada kendala sinyal juga ya. Iya, baik Pak Ivan. Apa ya? Tadi saya apa namanya? Jadi kepikiran ada ya, ini ceritanya ada ide ya. Kalau kemarin itu kan dari Bu Evi ataupun manajemen kan suka share outlook itu ya, APBN ekonomi itu ya Pak ya, yang apa namanya di grup apa pengumuman itu ya. Tapi sepertinya kita perlu ada semacam kayak ya, itu tidak hanya di share ya, karena ngikutin kita kapan baca itu kayaknya nggak akan baca. Iya, Bu. Mungkin ini sambil nunggu Bu Evi gabung lagi ya, sepertinya perlu ini ya Pak ya, seperti kayak menambah wawasan baru ya. Iya. Ya, seperti semacam yang Pak Ivan, ya materi yang Pak Ivan sampaikan atau sharing Pak Ivan pagi ini sangat menarik Pak. Saya terus terang jadi pengen ikut banyak belajar ya. Harusnya yang memang tentang, data itu kita. Ya tadi tentang penyusutan fiskal. Silakan. Ya, ini ada Pak Pres mau bertanya dulu Pak Ivan sebentar. Halo, Pak Bu. Pres, mau ini dong Pak Pres, open mic aja Pak Pres biar ini ya, kangen dengan suara Pak Pres saya. Baik, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum Pak Ivan. Wah, menarik ini kalau bicara manajemen risiko ya. Jadi kalau kita lihat tadi memang beberapa berkaitan dengan menentukan, apalagi daerah kita daerah bencana, hampir tiap hari itu ada gempa katanya. Jadi kalau melihat situs BMKG tiap hari, bahkan beberapa jam kemudian ada gempa. Artinya memang sejak dari dulu memang kita adalah daerah yang begitu banyak risiko termasuk bencana alam ini. Nah, kemudian belajar sejarah juga kemudian kita sebenarnya sudah tinggi, cuma memang direset ulang karena katanya sih salah satu pendapatnya karena sering terjadi bencana. Jadi kembali ke nol lagi. Jadi tidak seperti Mesir yang memang budayanya sangat tinggi sejak dulu. Nah, kemudian bagaimana Pak misalnya menghitung risiko keuangan akibat COVID ya, supaya ini bisa tahu bagaimana menghitung, apalagi dengan PEN ini ya, salah satu instrumen pemerintah supaya bisa meningkatkan satu penyelesaian pandemi dan kedua tetap menjaga ekonomi. Sehingga ketika menentukan besaran PEN ini kan bisa dibuat misalnya kayak model, jadi kita tahu cara menghitungnya sebenarnya berapa. Nah, kalau kita kan sudah hampir tahun kemarin 1 triliun ya, 900 berapa ya. Itu ternyata resiko ini tidak juga berakhir ya. Ini kan tidak seperti negara lain, apakah perlu benchmark dengan negara lain sehingga bisa mengetahui kira-kira berapa sih sebenarnya jumlah yang dibutuhkan dalam rangka menjaga pandemi dan sekaligus menyelesaikan masalah ekonomi. Itu Pak Ivan. Terima kasih. Teman saya putus-putus ya. Bu Dia, mohon maaf, tapi saya nggak bisa nangkep putus-putus apakah saya Bu ya? Tadi pertanyaannya banyak banget, panjang. Iya. Pak Pres, ulangi lagi. Ulangi. Apa kan? Tadi nggak kedengeran Pak Arno. Maaf ya. Ya udah Pak Pres yang pokok aja. Iya. Ya saya juga putus-putus ini. Gimana Bu? Gimana?
Kayaknya Aduh, jadi maaf Iya, saya yang juga ya rupanya. Yang Deh, dijettingan baik, aja Pak, baik. pendek Kayaknya Pak. word Dijettingan class Pak. connection, Mbak. Word Yang class dijettingan connection. pendek. Akhirnya Yang jelas dengan ini kata-kata, bukan word ya. Pakainya word. Bukan dunia, tapi kata-kata. Baik, Sudah, nanti Pak, coba. Pak. Sudah, Pak. Ya, ini menyangkut tadi prediksi, menghitung prediksi ya. Kalau bencana alam, misalnya kan bisa mengukur bahwa apalagi di Indonesia ini salah satu negara yang sangat banyak ya untuk bencananya, sehingga kita harus sudah mulai menghitung kira-kira perhitungan memperkirakan recovery ya, recovery funding ya. Jadi bagaimana kita bisa menghitung kira-kira kebutuhannya berapa. Jadi kalau memang tahu seperti itu, seperti halnya kayak gempa, itu kan bisa kita hitung kira-kira berapa terjadi misalnya. Kemudian kita bisa bikin kira-kira nilai resikonya berapa. Kemudian bisa juga dihitung kira-kira kalau misalnya gempa, banjir, ya kan. Nah, ini kan bisa dihitung atau menurut Pak Ivan ya. Jadi kita bisa menghitung kira-kira rumusannya seperti apa. Jadi bisa menghitung seluruhan itu sehingga kita bisa menghitung secara matematis setidaknya ya. Tidak menganggarkan sesuatu yang sifatnya perkiraan saja, tetapi sudah dihitung berdasarkan tadi misalnya untuk bencana alam A, gunung meletus, itu dihitung karena dihitung juga resikonya kan, apakah gempa lebih tinggi daripada gunung meletus, apakah banjir gitu ya. Apalagi dengan kira-kira bagaimana menghitungnya gitu ya. Jadi supaya juga ketika misalnya menentukan dana PEN misalnya, ini kan sudah relatif cukup besar, tetapi penyelesaian di pandemi juga belum seperti yang kita harapkan. Sementara mungkin di ekonomi mungkin masih mending lah karena memang pertumbuhannya juga masih bisa dijaga. Gitu Pak Ivan, terima kasih. Baik, makasih. Gimana Bu Dia, mau ditampung dulu apa langsung ya? langsung aja Pak, itu aja pertanyaannya banyak Terima banget. kasih. Pertanyaan dari Presiden ini memang berat. Monggo. Ini di chatnya pun pertanyaannya beda Bu, jadi ya sudah dapat dijawab sebisanya ya. Mohon izin Pak Karno dan Pak Ibu sekalian, untuk bencana memang ada yang bisa dihitung, ada modelnya, mungkin modelnya perlu kita bedah nih Bapak Ibu. Ini modelnya bagus banget gitu ya. Harusnya ada kita belajar metode perhitungan gempa ini. Tapi secara umum ada bencana yang memang likelihood-nya tinggi. Kalau kita ini karena wilayah kita ring of fire, jadi garis api gitu ya, ring of fire gitu ya. Itu hampir seluruh wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang berpotensi gempa dan gunung meletus sangat besar. Makanya dulu kenapa Bapak sendiri ya, Pak Karno sendiri nih yang dulu menginstruksikan supaya ibu kota negara pindah ke Palangkaraya. Ini kan Pak Karno ya. Nah, saya izin ngomong presidennya sendiri yang memberikan instruksi ini. Itu ternyata tidak sembarangan, Pak. Beliau menginstruksikan itu karena satu-satunya di Indonesia ini daerah yang itu ternyata Pak Karno ini luar biasa. Pak Karno yang ini juga luar biasa, itu luar biasa. Nah, itu pertimbangannya Bapak Ibu. Kenapa dulu kok ibu kota negara kita mau pindah? Justru yang sekarang ini malah belum bebas murni. Tapi kalau yang arahan Pak Karno dulu itu bebas dari bencana itu. Untuk banjir itu memang lebih sulit diprediksi kalau untuk banjir. Karena ada yang gempa disertai tsunami, ada yang enggak, gitu kan? Itu lebih sulit. Tapi untuk gempa bumi karena tektonik itu sebetulnya sudah ada modelnya dan masing-masing gunung itu sudah diperhitungkan umurnya. Tapi mungkin belum semua ya karena kita banyak sekali. Kemudian dari waktu itu partner kita MyPark itu sudah memprediksi Jakarta itu kemungkinan akan terjadi gempa kapan? Itu sudah bisa. Tapi itu nggak boleh dipublish. Masalahnya apa? Kalau dipublish itu dampaknya besar pada ekonomi. Begitu diberitahukan misalkan 2040 Jakarta akan mengalami bencana gempa, itu hengkang semua nanti. Para investor hengkang semua. Ini salah satu kadang faktor politik juga itu mempengaruhi kebijakan. Kemudian jalan layang ya, jalan tol
Lampung ya, Lampung Merak Lampung, itu pun dulu potensi gempa dari gunung apa itu Halmahera atau apa di situ Krakatau ya, Krakatau itu juga sudah diprediksi sebenarnya. Terakhir kita lihat gunung Krakatau meletus itu sudah ada prediksinya. Nah, kita kadang yang kurang komitmen untuk mensikapi itu dengan baik, sehingga malah akhirnya dana anggarannya dari Pemda dikurangi macam-macam. Tapi sebetulnya itu sudah ada. Cuman tingkat besarannya dulu kita nggak didukung oleh peraturan tentang asuransi. Dulu kan pemerintah nggak boleh ya asuransi, hedging kan nggak boleh. Sekarang nggak boleh dan itu sudah beberapa kali diskenarisasikan. Baik sistemnya ada dua model ya. Saya lupa itu apa. Ada dua. Jadi barangkali ada yang bantu ingat ada dua, yang satu penggantian langsung, yang satunya pakai skala. Kalau skala 5,7 Richter itu sebetulnya belum menghancurkan. Kalau sudah di atas 6 itu sudah mulai menghancurkan. Dan ada model BOK itu yang terakhir setuju kalau salah BOK. Jadi kalau di daerah ini terjadi bencana 6,5 skala Richter, maka akan diberikan bantuan sebesar berapa. Karena kalau yang penggantian langsung itu apa istilahnya, mohon maaf saya cerita. Itu memang perlu waktu. Begitu bencananya sekarang baru sebulan berikutnya bisa diganti kerusakannya berapa dihitung gitu. Nah, kalau yang langsung BOK itu saat ini terjadi bencana, besok atau lusa sudah bisa diberikan dana bantuan. Dan dari lembaga internasional juga sudah menyiapkan drawdown ya. DDO itu drawdown pinjaman yang siap pakai sekiranya ada kejadian bencana seperti itu. Itu Pak Presiden. Untuk soal COVID, memang sejauh ini yang saya tahu dari teman-teman yang sampaikan dari dokumen, itu menghitungnya dari jumlah pasien yang dirawat, kemudian dihitung dari penurunan daya beli masyarakat, kemudian penurunan pajak penerimaan negara, dan faktor-faktor ekonomi lain yang itu akhirnya kita simulasikan menghasilkan berapa sih risiko dari COVID. Tapi ada yang menarik, ternyata dari BPJS, dana jaminan sosialnya itu, tahun 2020 surplus 3,3 triliun. Di tahun 2021 surplus 9,37 triliun. Loh kok ironis gitu ya, ketika ada COVID malah surplus. Ternyata yang di-cover oleh BPJS itu menurun drastis. Rasio klaim itu menurun drastis. Karena orang-orang takut ke rumah sakit. Jadi rasio klaim itu sangat besar dampaknya. Tapi memang ada sisi lain penurunan jumlah kontribusi dari masyarakat. Jadi banyak yang nggak membayar iuran, tapi rasio klaimnya itu turunnya sangat besar. Itu ternyata sisi lainnya ada. Kan kalau COVID sendiri kan di-cover sama pemerintah ya, nggak di BPJS, langsung ada timnya itu. Itu Pak Karno mungkin sekilas jawaban saya, kalau lebih detail mungkin perlu tanya ke yang lebih jago. Terima kasih Bu Diah. Monggo Pak Ivan, matur suwun. Nggih. Pak Pres, itu ya tadi tanggapan dari Pak Ivan ya, Pak Pres, nanti kalau butuh diskusi lebih rinci dan detail bisa dilanjutkan di kubikel masing-masing ya, kubikel Zoom maksudnya. Ya, ada nuwun. Iya, baik. Terima kasih Pak Karno dan juga terima kasih Pak Ivan ya, karena waktunya udah 11.13 ya, Bapak-bapak juga udah mau siap-siap Jumatan. Ya, baik Pak Ivan, bagi saya pribadi ini merupakan pencerahan ya Pak ya buat saya. Terima kasih Bapak atas sharingnya hari ini. Ini bagi saya dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semuanya juga luar biasa ya informasi ini. Karena ya kebetulan saya juga tidak tahu ya, tadi pagi itu saya lagi cari-cari data ke BPK ya, ke BPK. Saya biasa nyari laporan keuangan pemerintah daerah gitu ya. Terus kemudian saya lihat itu adalah evaluasi kemandirian fiskal Pak, sama kelangsungan fiskal ya, kelangsungan fiskal ya, fiscal sustainability. Nah kebetulan nyambung dengan materi Pak Ivan hari ini. Ini jadinya saya ikut bersemangat. Seolah-olah dapat ide baru, pencerahan baru. Bu Evi ini Bu Evi. Bu Evi kayaknya mau menambahkan informasi tadi. Nah itu kan Pak Ivan itu masih kangen sama Bu Evi. Bukan, saya itu tadi terkejut Bu, karena saya sering
slow ini gitu ya, menyadari bahwa loh udah keputus ya. Jadi saya masih cerita aja, baru loh ini udah gak ada. Aduh, jadi terima kasih ya Pak Ivan sekali lagi. Mungkin saya sedikit saja karena memang sudah hampir setengah 12 juga, dan ketika saya di BKF, saya di 2 tempat waktu itu sektor keuangan, itu yang paling relevan saya kira dengan background sebelumnya. Kemudian di ekonomi makro gitu. Nah, tadi yang disampaikan Pak Ivan itu part of yang memang di ini ya Pak Ivan, di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan juga ada yang di PKAPB dan PKPN gitu ya, penerimaan negara dan Pusat Kebijakan APBN. Menghitung sensitivitas dan lain-lainnya, tetapi secara spesifik karena waktu itu pengalaman saya ditugaskan di bidang sebagai kepala bidang AIHI gitu ya, singkatnya Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor. Meskipun sebetulnya ada yang tidak terpotret dalam nama itu, juga relate atau menghandle berhubungan dengan rating agency, S&P, Moody's, Fitch, dan ada beberapa yang dari Jepang dan Korea serta Timur Tengah spesifik yang tidak berbayar. Yang 3 ini yang kita bayar gitu ke mereka. Memang resiko fiskal kan jadi nah salah satu tugas umum saya ketika di situ menyiapkan analisis. Jadi kalau dalam sisi ALKO yang dan juga dipresentasikan Bu Menteri untuk press release saat itu, saya kebagian bidang itu menyiapkan bagian depannya. Jadi recent economic development itu yang mingguan harus di-provide ke Bu Menteri. Kemudian bagian dalam ALKO dan press conference realisasi APBN Bu Menteri itu bagian depan gitu ya, ekonomi global dan domestik. Itu termasuk beberapa yang disampaikan Pak Ivan, resiko misalnya ketika bicara dengan global gitu ya. Kalau saat sekarang ini khususnya karena referensi utama untuk di tadi yang terkait dengan resiko keuangan negara atau resiko fiskal sampaikan Pak Ivan, referensi utama untuk resiko yang terkait dengan global dengan ekonomi ini dari IMF World Economic Outlook gitu, itu yang selalu menjadi referensi utama. Kalaupun tentu telepon-teleponan gitu ya, kalau dengan selain IMF dengan World Bank gitu ya, salah satunya gitu, 2 di antaranya yang memang kalau lihat spesifik saat ini kita melihat bahwa ini ya Pak Ivan, secara pertumbuhan ekonomi kan masih jadinya diverging gitu ya, terbelah 2 gitu. Yang negara maju ini kalau kita lihat World Economic Outlook, proyeksi pertumbuhan ekonomi di yang terakhir yang terbit Juli gitu ya, IMF revise up gitu ya, pertumbuhan ekonomi secara global. Pertumbuhan ekonominya sama, perkiraan di tahun 2021 dan di 2021 dan di 2022 ini masih sama dengan proyeksi IMF per April gitu. Jadi proyeksi di Juli dan di April sama secara global gitu ya. 6% di 2021 dan 4,9% untuk pertumbuhan 2022. Tetapi secara ada 2 hal gitu. Untuk negara maju proyeksinya dinaikkan 0,5 percentage point, yang negara berkembang khususnya Asia itu termasuk Indonesia itu diturunkan gitu 1,1 percentage point gitu. Jadi semakin gini ya terjadi divergen gitu pertumbuhan ekonomi ini, tentu resikonya ke fiskal kita juga menjadi lebih nyata gitu. Kemudian kalau lihat tentunya ketika bicara resiko fiskal ini kan juga melihat tadi kalau spesifik yang pandemik gitu ya sudah disampaikan Pak Ivan, kita tentu melihat data yang bukan data yang di domestik, itu jadinya dilihat memang data yang di luar ya, data global, kemudian data Indonesianya, karena memang lebih comparable dengan negara lain gitu. Karena investor pun ketika saya tugas di BKF di investor relation di bidang itu gitu ya, investornya investor asing kan yang di-handle di situ gitu, investor yang beli Sun dan SBSN gitu. Nah, mereka kan maunya data yang comparable gitu, resiko fiskal pun comparable, bahkan sampai dengan resiko ketika BUMN ya gitu. Misalkan Pertamina kita beban subsidi tidak langsung. Kalau subsidi langsung yang bicara Pertamina Bu Diah, kalau yang sebelum Pertamax itu premium itu berapa berapa di subsidi gitu, itu kan clear masuk ke dalam on balance sheet. Tetapi investor kan memahami juga ada resiko fiskal subsidi yang tidak langsung gitu, bahwa ketika Pertamina ada kekurangan, pastikan ke
pemerintah itu menjadi concern gitu. Jadi memang sangat kompleks ya apa yang tadi disampaikan Pak Ivan, menghitung resiko fiskal gitu. Nanti mungkin Pak Ivan di kesempatan lain kita bisa ini lagi ya Pak Presiden, tadi saya jadi ikutan ya Pak Presiden gitu. Kita bisa lebih spesifik lagi gitu nanti mungkin untuk hal-hal yang bagaimana menghitungnya dan lain-lainnya, termasuk anak-anaknya gitu ya, sebetulnya sub-sub dari resiko fiskal semua ini gitu. Banyak hal yang mungkin nanti pada akhirnya akan relate dengan kemiskinan, pengangguran gitu, hal-hal yang makro gitu. Kemudian faktor-faktor yang kalau kita lihat mungkin dari konsumsi, dari produksi gitu, konsumsi kalau lihat beberapa indikator misalkan IKK gitu ya, IKK ya, indeks kepercayaan konsumen gitu. Kemudian bagaimana itu dari sisi konsumsi, bagaimana penjualan retail trennya gitu, ini akan berpengaruh juga bagaimana kita menghitung risiko fiskal, sampai dengan dari sisi produksi berapa listrik, penggunaan listrik trennya gitu, apakah month-on-month atau year-on-year, di sisi bisnis, di sisi rumah tangga gitu seperti apa, kemudian PMI gitu ya, PMI manufacture ini pasti jadi salah satu juga yang harus dihitungkan. Ya, mungkin ke depan bisa kita ini lagi. Terima kasih Pak Ivan tadi, jadi saya terini aja Pak Ivan, yang barusan saya sampaikan itu reminiscence apa sih namanya, rings a bell gitu ya, untuk tentang risiko fiskal, beberapa hal yang saya masih ingat seperti itu, tapi saya banyak yang sudah ininya Pak Ivan yang sudah lupa gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi lebih khusus dengan Pak Ivan yang masih ini nih kelihatannya masih sangat menguasai untuk area ini. Terima kasih ya Pak Ivan, teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Pak Ivan juga terima kasih ya untuk detailnya, nanti bisa kita agendakan di weekly talk berikutnya ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah sangat mendesak ya. Ini saya tutup saja dengan pantun ya untuk Bapak Ibu semuanya. Opor ayam melengkapi ketupat, disantap lezat untuk menu sarapan. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Mohon jika ada salah-salah kata untuk dimaafkan. Baik, terima kasih Bu Evi, terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya di Weekly Talk yang ke-7 hari ini. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Gifani. Ya, silakan Mbak Gif. Terima kasih banyak Ibu Dia, Bapak Ibu. Kita sudah selesai sesi diskusinya dan sesi webinar. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ivan. Terima kasih kepada Ibu Evi karena sudah memberikan kalimat penutup juga untuk kita semua. Semoga ilmu yang bermanfaat itu bisa sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita nantinya. Karena tadi Bu Dia sudah menutup dengan pantun, saya juga akan tutup pakai pantun seperti biasa. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.